Tetapi justru di kanker itu titik balik hidup saya. Wow. Saya mendapatkan visi. Saya berjumpa dengan Tuhan. Bukan dari karena papa mama saya seorang pendeta, tetapi Tuhan yang... Apa kabar saudara? Kita bertemu kembali dalam podcast Bungkus Aja. Belajar untuk ikut Kristus aja. Oke, bersama dengan saya Pendeta Riani Suharja. Hari ini saya ditemani oleh Kak Seva, kader GKI yang sedang banpel di GKI Pondok Indah. Jadi bicara dengan Kak Seva, kita lagi lihat dekor ini semua nih Kak. Ini keren banget. Jadi teman-teman, saudara-saudara, oma opa, Bapak Ibu, dekor ini dibuat oleh Kak Seva, teman-teman, ada Kak Ramses dan teman-teman katekisan gitu. Ini mau nanya-nanya, ini bunga apa sih kok kayak corona itu Kak? Silahkan, mungkin Kak Seva mewakili tim dekor bisa menjawab. Jadi ini kakak-kakak bukan bunga corona ya kakak-kakak sebenarnya, tetapi ini bunga dandelion. Jadi tim dekor saat ini tuh fokusnya ke bunga dandelion ini. Kenapa sih kok dipilih bunga dandelion gitu ya? Meskipun bunga ini tuh kelihatannya tuh rapuh Kak, tetapi bunga ini tuh sebenarnya kuat. Dia punya jaya juang yang tinggi gitu kan. Semangat untuk juang yang tinggi. Nah bayangin aja nih Kak, bunga ini tuh bisa terbang menentang angin, menentang luasnya jagat raya begitu kan. Tapi pada akhirnya dia akan jatuh, mendarat dan menjadi tumbuhan yang baru. Wow. Bayangkan, menjadi tumbuhan yang baru gitu kan. Jadi tujuan bunga dandelion ini sebenarnya cuma satu tuh Kak. Dia menjadi tumbuhan gitu ya, yang bisa melewati segala rintangan, melewati segala kesulitan hidup gitu ya, kemudian mendarat suatu hari nanti mendarat ke tempat dia berasal dan kemudian dia menjadi tumbuhan yang baru lagi. Gitu kan. Jadi, rapuh tapi memberi kehidupan. Iya, betul. Oke, memberi kehidupan ya. Terlihat rapuh tapi sebenarnya kuat punya daya juang. Iya. Nah, bicara tentang rapuh tapi punya daya juang dan memberikan kehidupan. Saya ingat satu kata namanya The Survivor. Oh, yes. Oke, The Survivor ya Kak ya. Jadi The Survivor atau penyintas itu adalah nama lain untuk yang berjuang, terus memberikan kehidupan baru. Iya. Nah, menurut Kak Seva nih ya, kita ini manusia-manusia bisa disebut The Survivor apa enggak sih? Kalau menurutku pribadi ya kakak-kakak, menurutku tuh kita semua nih the survivor. Kita survive dalam segala hal, dalam banyak hal. Misalnya survive untuk penyakit, segala sakit penyakit gitu kan, mental health gitu kan. Terus atau kita survive dalam kehidupan spiritualitas kita, itu kita kan juga survive. Jadi ada 3 ya, jasmani, mental health, terus ada spiritualitas, walaupun tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, Kak Seva sendiri sebetulnya the survivor bukan? Iya, kalau aku merasa aku the survivor nih. Dalam hal dari 3 itu? Dari dalam fisik karena kelemahan tubuh, mental health, mental health, tapi juga spiritualitas. Nah, kalau bicara tentang mental health kita nanti di podcast yang lain dulu ya. Bicara tentang jasmani atau spiritual gitu ya. Jasmani emang survive apa Kak? Kalau aku tuh lemah tubuh sih Kak. Jadi aku tubuhnya nggak baik menyerap air. Jadi aku butuh minum yang banyak banget seharusnya. Cuman aku sendiri nggak suka minum Kak. Itu kelemahan aku gitu, dan itu diterapi terus. Oke. Nah, ini berarti perjuangan ya seumur hidup untuk bagaimana tubuh yang sulit menyerap air bisa survive gitu ya. Nah, saudara, hari ini saya mau juga memperkenalkan seorang sahabat lama nih ya, karena dulu kami pernah satu kamar bersama rame-rame sih berenam gitu ya di sekolah teologi Kak. Waktu aku zaman sekolah teologi di Bandung. Dengan seorang yang kita kenalan aja deh gitu ya. Nah, aku mau Kak Seva berkenalan dengan beliau gitu ya. Kita kenalan dulu dan jauh tempatnya. Jadi saudara-saudara, sahabat saya ini ada di Surabaya gitu ya. Jadi kita pakai Zoom. Nah, silahkan. Namanya Kak Erika Fani. Silahkan. Halo Kak Erika. Halo Kak Erika Fani. Aku Seva Kak. Kenalin dulu, aku Seva. Kak, ini aku dapat bocoran nih Kak nih. Katanya Kak Erika itu seorang yang hebat, seorang survivor juga gitu ya. Tetapi sekaligus pelayan Tuhan.
Gimana tuh Kak ceritanya, bisa kenalan nggak kita sama aku gitu dan sama kita-kita di tempat Ya, ini? tolong kenalan sama teman-teman juga ya, Iya, Bapak Ibu, Oma Opa yang ada di podcast ini. Silakan Kak Erika. Halo semua, saya adalah Pendeta Erika Fani. Saya seorang pendetanya orang kanker. Saya adalah seorang pejuang survivor cancer, ya. Kankernya banyak banget di dalam tubuh saya. Mau tahu? Ya, oke. Silakan. Kanker rahim, kanker kedua indung telur, kelenjar getah bening, serviks, paru, payudara, kelenjar getah bening yang di dekat payudara. Wow. Aduh, sampai merinding rasanya. Iya. Kapan itu mulainya, Kak? Itu 2016, saya terdiagnosa kanker yang sudah parah. Sampai masuk ke stadium akhir, dokter sudah sempat angkat tangan dan mengatakan hidup saya tinggal menghitung waktu. Dan melakukan operasi juga itu sudah nggak bisa lagi, karena dokter sudah bilang bisa aja kamu nggak bangun lagi. Ya, jadi harus pamitan dengan keluarga, ya, karena kankernya itu terlalu ganas di dalam tubuh. 2018 saya kena kanker lagi jenis yang langka, yang bukan metas tapi membentuk sendiri. Dalam hitungan bulan dia juga metas lagi. Jadi seorang pejuang di dalam ganasnya musuh yang kelihatan di dalam tubuh saya. Itu tahu kansernya itu satu-satu atau langsung ada tujuh-tujuhnya itu Kak? Oh, jadi tahu kansernya tahun 2016 langsung borongan. 2008 itu dari rahim dulu, langsung menyebar kemana-mana sampai ke paru. 2018 bulan Desember saya dapat hadiah Natal dari Tuhan, yaitu kanker saya tumbuh lagi jenis yang baru. Dan dalam hitungan bulan Juli, payudara kiri menyebar lagi ke kelenjar getah bening. Jadi sudah menyebar kemana-mana. Dokter sempat mengatakan saya harus waspada karena kanker ini bisa menyerang ke otak saya. Itu 2018. 2016 dikatakan bisa menyerang ke kulit. Menyerang ke kulit? Yes. Oh wow, ke kulit tadinya. Nah Kak, aku mau tanya nih. Jadi walaupun kita udah kenal lama banget ya, tahun 1990 something gitu ya, kita kenalan, tapi udah lama kita nggak ketemu gitu. Waktu dalam masa-masa berjuang itu Kak, itu kira-kira penderitaan apa yang paling ngerasa kayak aduh Tuhan, gue gak mau hidup lagi deh, dia rasanya udah sakit. Pernah gak ngalamin kayak gitu? Pernah. Survivor itu adalah orang yang mampu bertahan hidup ya di tengah penderitaan, kesulitan yang menghantam begitu kuat. Jadi waktu kanker itu nggak gampang ya. Saya merasakan sakitnya yang luar biasa. Itu obat itu saya harus tambah dosis. Saya juga merasakan arti lupa ingatan, sempat lupa ingatan. Saya merasakan juga arti duduk di kursi dorong, berbaring tempat tidur nggak berdaya, ya. Bahkan jalan pun itu benar-benar sudah nggak bisa seperti dulu, harus masuk gigi satu aja. Wow. Seperti itu. Oke. Ini kayaknya pengalaman yang paling nggak enak ya, pengalaman bergantung sama orang banget ya Kak ya. Pada saat itu, kira-kira gimana sih bisa bertahan Kak di gimana saat-saat tuh bisa gitu? bertahan? Iya. Di tahun 2016 ketika kanker begitu ganas ya, saya harus menghadapi pengobatan yang sakit dan berkali-kali pingsan ya. Bahkan saya ingat sekali saya pingsan di toilet kamar mandi. Itu loh Kak Riani, Kak siapa ya, itu tengkurap itu saya pingsan karena saya udah nggak kuat. Balik ke kamar di apartemen itu saya pingsan lagi karena fisik saya nggak kuat, benar-benar nggak kuat. Nah, tetapi justru di kanker itu titik balik hidup saya. Saya mendapatkan visi. Saya berjumpa dengan Tuhan bukan dari karena papa mama saya seorang pendeta, tetapi Tuhan yang hidup dengan pemahaman yang benar ya di dalam kanker itu. Dan mendapatkan visi hidup yang membuat saya melihat kepada visi itu sampai hari ini. Apa tuh visinya Kak? Ya, di tahun 2016 ketika kanker begitu ganas ya menerpa hidup saya mendapatkan Tuhan dan saya mendapatkan visi hidup. Visi hidupnya adalah membawa orang untuk kenal siapa Tuhan dan mempersiapkan dalam kekekalan. Ternyata Kak Riani, di dalam kanker itu adalah titik kritis hidup orang. Kita berada di persimpangan jalan. Disitulah titik kritis orang yang orang harus diingatkan kembali
bahwa kamu jangan terlalu jauh hidup dari Tuhan. Kembali. Karena hidup kita hanya di tangan Tuhan. Kalau Tuhan mau sembuhkan itu seperti membalikan tangan loh. Saya didiagnosa mengatakan hidup tinggal hitungan waktu. Tapi sampai hari ini sudah 6 tahun saya survive. Bahkan bulan lalu ditemukan lagi ada 6. Wow, apa aja tuh? Di payudara kanan saya, mengelilingi lagi, dan 2 di leher. Dokter sudah wanti nggak boleh stres. Ya, jadi saya masih survivor, masih berjuang sampai Masih hari. berjuang ya Kak ya. Yes. Oke. Nah ini Kak, kan tadi Kakak bilang ya, saya bertemu Tuhan. Padahal Kakak ini anak sekolah teologi kan? Berarti kan nggak tahu sih, logikanya kan mestinya udah ketemu Tuhan ya sering. Nah ini apa bedanya Kak antara bertemu Tuhan waktu saat kanker dengan sebelumnya? Yes. Sebenarnya ketika kita bicara kerapuhan ya, saya membuka di dalam kerapuhan, ini memang nggak gampang. Saya harus membuka hidup saya yang rapuh, yang akan siap dikoreksi, mungkin dikritik, atau mungkin berhadapan dengan orang-orang yang kita tidak nyaman. Tetapi inilah konsep sebuah kerapuhan. Di dalam kanker itu, ya, saya justru itu adalah damsik saya. Ya, saya punya pemahaman tentang Tuhan itu dari zaman yang dulu. Tetapi di kanker itulah Tuhan membukakan saya dengan sebuah pemahaman yang baru. Ya, Apa tuh, Kak, cara pandang yang pemahamannya? baru. Ya, untuk melihat dia lebih tajam lagi. Seperti itu, Kak. Apa hal paling baru yang Kakak dapatkan dalam perjalanan survive sebagai seorang penyintas kanker? Pemahaman tentang Tuhan yang baru gitu. Pemahaman yang baru adalah hidup kita semua itu di tangannya Tuhan. Kita nggak bisa lagi mengambil sedikit pun bagian kita yang kita rasakan kesombongan, ya, arogansi. Saya merasa bahwa saya begini, nggak bisa. Tetapi justru hidup kita itu yang kita letakkan di bawah kaki Tuhan, di bawah Tuhan. Jadi ketergantungan hidup yang totali di hadapan Tuhan itu jauh lebih penting. Oke. Dan itu mungkin juga yang apakah kemudian pemahaman itu yang membawa kakak untuk menjadi seorang pendeta para cancer tuh tadi kakak bilang kan kakak ini pendeta para cancer. Apakah itu yang kemudian menjadi pemicu kakak itu ya untuk melayani para cancer ya kak? Betul Kak. Tapi saya dibentuk Tuhan ya, itu harus belajar arti berdiam diri. Itu nggak gampang. 1 tahun. Setelah kanker saya begitu ganas ya, bahkan kisah hidup saya diangkat skripsi mahasiswa psikologi. Tempat tidurku adalah mimbar. Ya, mimbar saya itu tempat hidup saya. Ketika saya sakit, orang yang datang, mereka melihat nyata kehidupan saya. Betul seperti itu. Oke. Dan gimana struggle-nya tuh kak ketika udah, maksudnya rapuh secara fisik tapi juga mau melayani Tuhan itu kan nggak mudah ya kak. Pasti ada penuh struggle-nya. Gimana kakak pengalaman kakak saat melayani kemudian dengan struggle-nya kakak? Adakah orang-orang yang menolak? Atau ada yang menolak mungkin? Ada yang menolak? Apakah ada? Ya itu apa pengalaman struggle-nya? Ya, dulu sebelum saya kena kanker, sebenarnya saya takut melayani orang-orang kanker. Ya, karena apa? Orang kanker yang stadium akhir itu bau. Saya ngalamin, badan saya bau. Ya, terus takut karena itu mengerikan, badannya kurus ya, terus matanya ya beda-beda lah ya, setiap orang kankernya macam-macam. Tetapi justru di kanker inilah titik balik hidup saya. Tuhan mengubah paradigma saya. Justru saya melihat orang yang sakit kanker itu adalah kesempatan saya untuk memberitakan, membagikan kabar baik. Saya pun rapuh, tetapi Kristus menguatkan saya dan saya memberitakan ini kepada dia. Karena pertemuan bagi penderita kanker, salah satu terminal illness, adalah pertemuan yang pertama dan terakhir. Itu yang kami layani. Jadi satu penderita kanker itu bisa 1 jam, 2 jam. Saya harus memastikan dia untuk kenal siapa Tuhan yang sesungguhnya di dalam hidup. Jadi itu Kak. Oke. Tadi siapa Kak? Mungkin ada orang-orang yang berpengaruh dalam hidup kakak memberikan sumbangsih atau cinta kasih? Ada keluarga dan sahabat. Oke. Ya, kira-kira apa hal yang paling diperlukan oleh seorang survivor Kak? Dari sahabatnya, dari keluarga, dari gereja? Ya, ada 2 macam ya. Ada orang yang sedang berjuang, penderita kanker. Ada orang yang penyintas, pejuang kanker. Saya adalah seorang penyintas ya. Nah, kalau orang yang terdiagnosa kanker, itu nggak gampang. Ya, itu nggak gampang. Jadi kalau bagi saya dalam pelayanan ini, saya memberikan dia ruang dulu.
ruang dia untuk menyadari bahwa dia itu cancer. Setelah itu kita lakukan pendampingan. Orang yang bertemu saya, sekuat-kuat apapun dia sebagai seorang penderita kanker, pasti nangis. Betul. Karena apa? Karena saya pernah mengalami titik balik seperti itu. Penderita kanker yang pertama dengan penderita kanker yang metastasis, yang kedua, yang relapse, itu beda. Itu beda sekali. Dan Tuhan izinkan saya harus mengalami yang relapse. Maka sekali lagi, IC3, Indonesia Christian Cancer Community, adalah sebuah visi di mana organ tubuh saya yang saya kembalikan, persembahkan kembali dunia sebagai Tuhan. Sekarang kami juga punya visi melayani para caregiver, orang yang kehilangan pasangan hidup karena kematian. Itu juga nggak gampang. Setelah tanah dimakamkan, semua selesai, itu tidak berhenti. Pelayanan pastoral itu dibutuhkan pendampingan di dalam mereka melewati masa-masa ke depan. Oke. Ya, ini Kak Erika juga pendiri IC3. Jadi, apakah boleh tolong dijelasin Kak, IC3 itu apa? Ya, IC3 adalah Indonesia Christian Cancer Community. Jadi anggota kami yang nyata ya, bukan di Facebook, bukan di mana, tetapi yang memang ada data yang kami layani setiap hari itu sudah 500 orang. Wow. Dari ujung rambut sampai ujung kaki penderita kanker dan pendamping. Dan sekarang yang caregiver, yang kehilangan pasangan hidup, itu kami baru dirikan tuh bulan Juni tahun lalu Kak Riani. Sekarang sudah hampir 200 orang. Wow. Itu mendampingi mereka yang kehilangan pasangan dengan orang kanker. Ini sama-sama bicara tentang kehilangan. Bagi mereka yang kehilangan pasangan, ini masa yang gak gampang. Ya, rapuh, yang benar-benar rapuh. Bicara tentang orang yang kanker, ini juga bicara kehilangan. Kehilangan bukan hanya kehilangan organ, kehilangan rambut, tapi mau tak mau harus kehilangan dirinya, nyawanya, karena terminal illness. Oke. Nah dari tadi kita ngomongin tentang kerapuhan gitu kan Kak. Ini tuh jadi inget tema Paskah kita tuh Kak. Merangkul kerapuhan, embrace gitu Kak. Nah rasanya bagi kita orang-orang yang kita kan pasti punya ya Kak, permasalahan kerapuhannya masing-masing gitu ya. Dan kita mau mengembrace itu, kita mau membuka kerapuhan kita dan mengembrace dengan segala kerapuhan kita mengembrace orang lain juga gitu kan Kak. Nah bagi kita nih Kak yang juga mau mengembrace teman-teman survivor cancer gitu ya, apa sih yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan Kak bagi orang-orang seperti kami yang ingin mendukung gitu kan, mengembrace orang-orang survivor cancer? Iya, memang sulit karena apa? Karena penderita kanker itu kan sakitnya luar biasa ya. Jadi saya punya pemikiran terbalik. Saya punya pemikiran begini, saya punya quotes tahun 2016, bukan orang sehat yang menguatkan seorang pejuang kanker, tetapi seorang pejuang penyintas penderita kanker yang mengalami Tuhan, ya dia seharusnya kisah hidupnya itulah dia bisa menguatkan hati sesamanya dan menjadi berkat bagi orang lain. Jadi the wounded healer ya Kak ya, orang yang terluka, yang dipulihkan, yang survive, justru mereka lah yang paling cocok untuk menolong orang lain yang juga mengalami hal yang sama. Istilahnya I feel you ya, aku bisa merasakan yang kamu rasakan gitu ya. Oke, terima kasih banget Kak. Ada tips nggak Kak kira-kira untuk mereka yang sedang survive dalam kanker? Silahkan Kak. Saya mengajak para pejuang kanker jangan stop di situ ya. Ketika Anda terdiagnosa ataupun Anda menjadi seorang penderita kanker bukan akhir segalanya, ya. Tetapi itu adalah sebuah langkah awal bagi kita untuk masuk ke dalam new normal, kehidupan yang baru. New normal. Kita hidup udah nggak bisa seperti dulu. Kayak saya mudah lelah. Emosi kami itu up and down, ya, up and down. Belum lagi ada hati yang hancur, pengen mati. Itu selalu menghantui kita. Bayang-bayang orang yang mati suka muncul. Nah, tetapi kita tidak di dalam situ. Kita yang mengenal Kristus harus keluar, menjadi berkat, menjadi tidak mengasihani diri. Saya mengajar kelas menulis satu-satunya di mana anggotanya adalah yang terminal illness. Jadi kami sudah mengeluarkan 18 buku. Saya juga sudah menulis 18 judul buku. Dan dalam waktu dekat kita akan keluarkan album. Lagu ya? Yes, jadi kita tetap bisa berkarya, tetapi tidak bisa seperti dulu. Turunkan ekspektasi kita, ya, dan kita bisa tetap berkarya. Jangan ada waktu untuk mengasihani diri. Tapi justru dalam kerapuan kita
ya Tuhan yang menutupi itu, yang menyempurnakan itu, sehingga kita bisa menjadi berkat loh bagi orang di luar sana. Saya juga masuk TV, SCTV, TVRI, ya. Padahal kalau dipikir siapalah saya ini, seperti itu. Tapi waktu kita menangkap visi Tuhan dalam kerapuan kita bisa menjadi berkat bagi semua. Ya, ya. Dan buat kami nih Kak yang mendampingi atau berkenalan atau punya sahabat atau punya mungkin warga jemaat gitu ya yang sakit kanker, tipsnya apa nih Kak untuk kami supaya jangan salah langkah? Ya, mungkin saya bagikan tips singkat aja ya. Gini, kadang kan kita terpancing untuk bilang sabar ya, itu sebenarnya kata yang menyakitkan. Mereka jauh lebih sabar. Berdoa ya, doa mereka justru lebih kencang. Kenapa? Karena mereka mau sembuh, ya. Semangat ya. Memang tubuh ini mau semangat, pikiran mau semangat, tapi tubuhnya nggak mampu, karena sakit. Jadi yang ada adalah didampingi sebagai seorang sahabat, didengarkan, ya. Ya, berarti. Dan 5 bahasa kasih itu boleh kita pakai di dalam mendampingi para pejuang. Yes. Nah, kalau untuk saya, di dalam saya mendampingi orang kanker, saya karena pernah mengalami kanker ya, jadi saya langsung to the point aja, bicara tentang kematian. Ya, saya mempersiapkan mereka yang sudah berat untuk pulang. Dan Tuhan izinkan kok, mereka beberapa yang pulang dalam tangan saya loh. Maksudnya bukan tangan apa ya, dalam dia pegang tangan saya dan dia berpulang. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, pendampingan di terminal illness menuju kematian, itu tidak semudah pada waktu kita sehat. Itu perlu pendampingan pastoral tersebut. Wow, menarik banget ya. Menarik sekali pelayanan dari Tuhan yang kita nggak pernah sentuh sebelumnya. Kita memang punya Kak, ada komunitas pelangi, para survivor juga. Tapi mungkin sekali-kali nanti kita bisa kenalkan dengan Kak Erika Fani juga nih ya. Dan bersediakah Kak Erika kalau ada yang membutuhkan gitu ya, IC3 gitu ya, juga bisa menjadi gandengan tangan buat kita bersama untuk melayani bersama gitu ya. Oke Kak, terima kasih untuk kesaksiannya, terima kasih untuk menularkan semangat kepada kami dan saudara-saudara GKI Pondok Indah dan para simpatisan. Tuhan memberkati pelayanannya. Semoga panggilan Tuhan dan visi Tuhan tetap terjaga terus dengan kuasa Tuhan yang bekerja. Ada satu ayat Alkitab yang Kakak ingat dan menjadi berkat. Silakan Kak. Ya, ayat Alkitab yang waktu saya sakit ya, yang saya ingat adalah Tuhan bilang, aku datang untuk mencari dan menyelamatkan. Saya hanya bertanya kepada Tuhan, siapa itu Tuhan? Firman itu tergiyak, si bungsu dan si semut. Dikatakan pada Tuhan, ini aku Tuhan, utuslah aku untuk kedua kalinya. Kenapa Tuhan beri saya visi ketika saya sudah banyak kehilangan organ? Badan saya tidak seperti dulu dan saya tidak muda lagi ya. Tapi disitulah visi itu begitu kuat untuk terlihat nyata bahwa Tuhan menginginkan kita ya untuk menjadi saksi Tuhan, melayani Dia, membagikan Injil Tuhan kepada mereka yang rapuh supaya mereka kembali kepada Tuhan. Oke. Terima kasih banget Kak Erika Fani. Ayatnya banget, apa? Kak. Masih ingat? Inilah aku, utus aku. Utuslah aku. Tapi dari mana Kak tadi Kak? Ya saya. Nah jadi saudara-saudara, kita akan akhiri podcast ini dengan sebuah keyakinan. Sekalipun kita survivor, apapun, mental health, fisik, kesehatan spiritual, apapun itu, ini aku. Utuslah aku. Karena selama kita punya nafas hidup, Tuhan memanggil saudara dan saya untuk terus menjadi berkat. Dengan justru dalam kerapuhan, dalam survive-nya kita itu, justru di situ Tuhan akan melengkapi dan menyempurnakan. Terima kasih Kak Erika Fani, Tuhan memberkati kakak dan keluarga. Terus biarlah kesehatan yang datangnya dari Tuhan, kesehatan mental, spiritual, juga menyertai kakak sekalian sekeluarga. Dan kita akhiri dalam podcast Bungkus Aja. Belajar untuk ngikut Kristus aja. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Kak.